Film diawali dengan memperlihatkan suasana di sebuah panti jompo. Seorang pria tua bernama Frank Sheeran duduk termenung di kursi roda sambil mengenang perjalanan hidupnya. Dari sanalah kisah panjang tentang dirinya terungkap hingga ia menjadi seorang mafia yang sangat diperhitungkan di Amerika. Pada masa mudanya, Frank adalah seorang sopir truk pengangkut daging. Selama 8 tahun bekerja, ia dikenal sebagai pekerja keras yang tidak pernah mengambil cuti. Namun meskipun rajin, gajinya tetap rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu hari ketika sedang mengantarkan daging, di tengah perjalanan truk Frank tiba-tiba mengalami kerusakan. Saat ia mencoba memperbaikinya di sebuah pom bensin, seorang pria tua datang membantu. Dan alhasil berkat bantuannya mesin truk milik Frank kembali hidup. Problem, kid. See if I can give you a hand. These plugs. Spark plugs are okay. Tak lama kemudian Frank berterima kasih kepada si pria tua itu, lalu mereka berbincang sebentar sebelum akhirnya Frank meninggalkannya karena akan melanjutkan pengiriman dagingnya kepada konsumen. All right, Frank. Nah. Good luck, Frank. Malam harinya saat sedang minum bersama teman-temannya di sebuah bar, Frank mencurahkan kegelisahannya. Ia merasa harus mencari penghasilan tambahan karena gajinya tidak lagi mencukupi kebutuhan hidupnya. Mendengar keluhan tersebut, salah seorang temannya memperkenalkannya kepada pemilik sebuah restoran steak bernama Skinny Razor. Frank Irish is here. Frank Sheeran. Dalam pertemuan itu, Frank menawarkan daging sapi dari muatan truk yang biasa ia kirim dengan harga jauh lebih murah. Namun Skinny tidak langsung tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menanggapinya dengan dingin dan hanya memesan sedikit daging sebagai percobaan untuk melihat kualitas barang yang ditawarkan Frank. Oh yeah. Good steak. Keesokan harinya, Frank mulai menjalankan rencananya. Sebelum berangkat mengantarkan daging, ia meminta tambahan muatan pengiriman dan diam-diam bersekongkol dengan seorang karyawan gudang untuk memperoleh keuntungan di luar pekerjaannya. Saat proses pemuatan selesai, Frank diberikan segel keamanan dan diperintahkan untuk memasangnya pada pintu truk sebagai bukti bahwa muatan tidak dibuka selama perjalanan. Namun ia tidak benar-benar memasang segel tersebut. Frank hanya berpura-pura melakukannya, lalu menyembunyikan segel itu di lengan jaketnya agar bisa digunakan nanti sesuai kebutuhannya. Saat menjalankan pengiriman, Frank terlebih dahulu singgah di restoran milik Skinny untuk menurunkan sebagian daging yang sengaja tidak dicatat dalam dokumen pengiriman resmi. Setelah transaksi selesai, ia kembali menutup pintu truk dan memasang segel yang sebelumnya disembunyikannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan segel yang tampak utuh, Frank kemudian melanjutkan perjalanan menuju tujuan resmi, seolah-olah tidak terjadi apapun selama perjalanan. Modus tersebut terus ia lakukan dari waktu ke waktu. Setiap kali mengantarkan muatan, Frank menyisihkan sebagian daging untuk dijual kepada Skinny. Sementara keuntungan yang ia dapatkan kemudian ia bagikan kepada karyawan gudang yang telah membantunya selama ini. Seiring berjalannya waktu, Skinny semakin puas dengan kualitas daging yang dipasok oleh Frank. Kepercayaan itu membuat jumlah pesanannya terus meningkat hingga jauh melebihi pesanan-pesanan sebelumnya. Di sisi lain, Frank memang sudah tidak memiliki niat untuk bertahan lama di pekerjaannya. Karena merasa tidak lagi memiliki masa depan di perusahaan tersebut, ia pun memutuskan untuk melakukan satu aksi terakhir yang jauh lebih nekat dari sebelumnya. Pada suatu hari, Frank mengalihkan seluruh muatan daging yang ada di dalam truk pengirimannya ke restoran milik Skinny. Tidak ada satupun daging yang tersisa untuk dikirim ke tujuan resmi. Setelah seluruh muatan diturunkan, ia kembali melanjutkan perjalanan seolah-olah sedang menjalankan tugas seperti biasa. Sesampainya di lokasi, Frank menemui atasannya untuk melakukan pemeriksaan muatan. Namun ketika pintu bak truk dibuka, sang bos langsung dibuat terkejut. Truk yang seharusnya berisi penuh daging itu ternyata kosong sama sekali. Frank pun berpura-pura kebingungan dan mengaku tidak mengetahui apa yang telah terjadi selama perjalanan. Sikapnya itu justru semakin membuat atasannya geram, merasa telah menjadi korban pencurian besar-besaran. Sang bos akhirnya melaporkan Frank kepada pihak yang berwajib.
Maka dari itu, untuk menghadapi tuntutan tersebut, Frank meminta bantuan seorang pengacara bernama William Bufalino. William bersedia membelanya dan menegaskan bahwa ia tidak peduli apakah kliennya benar atau salah. Tugasnya adalah memberikan pembelaan terbaik. William kemudian bertanya mengapa Frank sampai nekat mencuri seluruh muatan daging itu. Frank pun menceritakan semuanya secara terbuka. Ia mengaku telah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut tanpa pernah mengambil cuti satu hari pun. Tetapi atasannya tidak pernah memberikan kenaikan gaji yang layak. Pengakuan itulah yang kemudian digunakan William sebagai dasar pembelaan di pengadilan. Beberapa waktu kemudian, persidangan pun digelar. William menangani perkara itu dengan sangat baik hingga berhasil membalikkan keadaan. Argumen-argumennya membuat hakim bersimpati kepada Frank. Bahkan hakim menegur keras atasan Frank karena membawa perkara tersebut ke pengadilan. Menurut hakim, rekam jejak Frank sebagai pekerja yang rajin dan berdedikasi patut dipertimbangkan, sehingga tuntutan terhadapnya dinilai tidak beralasan. Bring another working man before this company, I would sell it. Buffalino got me out of it. Setelah memenangkan persidangan, William mengajak Frank merayakan kemenangan mereka di restoran milik Skinny. Di sana, William bertemu dengan pamannya. Frank pun terkejut karena pria parubaya itu ternyata adalah orang yang pernah membantunya memperbaiki mesin truk beberapa waktu sebelumnya. Maybe I didn't know. Pria yang ditemui William di restoran itu bernama Russell Bufalino, seorang tokoh mafia berpengaruh yang sangat disegani di kalangannya. Di restoran tersebut juga hadir seorang bos mafia lainnya bernama Bruno. Saat itu, Bruno tampak asyik berbincang dengan Skinny, sang pemilik restoran. Namun di sela-sela percakapan mereka, perhatian Bruno beberapa kali tertuju kepada Frank yang baru saja datang bersama William. Sementara itu, Russell mulai mengenal Frank lebih dekat. Setelah berbincang cukup lama, ia semakin tertarik dengan kepribadian Frank. Russell terutama terkesan ketika mengetahui bahwa Frank yang merupakan keturunan Irlandia mampu berbicara dalam bahasa Italia dengan sangat baik. Ketika ditanya dari mana ia mempelajari bahasa tersebut, Frank pun menjelaskan bahwa ia menguasainya selama bertugas sebagai tentara pada masa perang. Dulu ia pernah ditempatkan di Italia dan menghabiskan sekitar 4 tahun di medan pertempuran. Pengalaman perang itu membentuk dirinya menjadi sosok yang keras dan tanpa belas kasihan. Suatu ketika, ia mendapat tugas untuk mengeksekusi 2 orang tawanan perang. Sebelum menjalankan perintah tersebut, Frank menyuruh keduanya menggali sebuah lubang besar di tanah. Kedua tawanan itu menuruti perintah tanpa menyadari bahwa lubang yang mereka gali sebenarnya akan menjadi kuburan mereka sendiri. Setelah pekerjaan itu selesai, Frank mengangkat senjatanya, lalu menembak mati kedua tawanan tersebut. Tubuh mereka langsung terjatuh ke dalam lubang yang baru saja mereka gali. Setelah meninggalkan pekerjaannya di rumah pemotongan hewan, Frank mulai bekerja untuk Russell Bufalino. Di permukaan, Russell tampak seperti pemilik sebuah toko kecil yang menjual tirai. Namun, bisnis itu hanyalah kedok untuk menyembunyikan perannya yang sebenarnya di dunia kriminal terorganisasi. Di kalangan mafia, Russell merupakan sosok yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar. Hampir semua orang yang mengenalnya menaruh rasa segan kepadanya. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai orang yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan rumit yang dihadapi para bos mafia. Mulai dari membantu mengambil alih bisnis milik pihak lain, mengatur jalur untuk memperoleh jabatan tertentu di pemerintahan, menangani urusan suap terhadap pejabat atau hakim, hingga menjadi penengah dalam konflik antar kelompok mafia. Pengaruh Russell begitu besar sehingga banyak keputusan penting di dunia mafia harus melalui persetujuannya. Bahkan dalam kasus paling ekstrim sekalipun, seperti ketika seorang bos mafia ingin menyingkirkan rivalnya, keputusan tersebut seringkali tidak dapat dilakukan tanpa restu dari Russell. Hubungan Frank dan Russell semakin lama semakin dekat. Seiring bertambahnya kepercayaan yang diberikan Russell, Frank pun mulai dianggap sebagai tangan kanannya. Ia diberi berbagai tugas penting termasuk menagih pembayaran yang terlambat dari para klien. Pada dasarnya, Frank bukanlah sosok yang arogan. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, santai, mudah mengalah, dan senang membantu orang lain. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa ia toleransi, yaitu ketika seseorang mengganggu keluarganya.
Siang itu Frank mengetahui bahwa putrinya baru saja diperlakukan kasar oleh pemilik sebuah toko. Anak itu dicolek, didorong, dan dimarahi hanya karena masalah sepele. Mendengar hal tersebut, Frank langsung murka. Ia membawa putrinya ke toko yang dimaksud untuk memastikan kebenaran cerita itu. Begitu bertemu dengan sang pemilik toko, Frank pun tanpa banyak bicara langsung menghajarnya hingga terjatuh. Kemarahannya belum mereda sampai di situ. Ia bahkan menginjak tangan pria tersebut hingga mengalami patah tulang. Kedekatan antara Frank dan Russell juga merembet ke hubungan keluarga mereka. Keluarga Frank akhirnya meminta Russell menjadi ayah baptis bagi salah satu anaknya. You got more kids, you gotta earn more. Sejak saat itu, Russell dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Frank. Namun seiring bertambahnya anggota keluarga baru, kebutuhan hidup Frank pun semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ia mulai mencari sumber penghasilan tambahan di luar pekerjaan yang selama ini dijalaninya. Pada suatu kesempatan, Frank didatangi oleh seorang anggota mafia yang memintanya menghancurkan sebuah usaha binatu. Pria itu kesal karena sebagian besar pelanggannya telah direbut oleh pesaing, sehingga usahanya mengalami kemunduran dan hampir bangkrut. It's run by a bunch of Jews. Setelah menerima uang muka, Frank pun bersiap menjalankan tugas tersebut. I do not want that. Sayangnya sebelum rencana itu terlaksana, Bruno, salah satu bos mafia juga mengetahui apa yang sudah dilakukan Frank. Makanya ia langsung memanggil Frank untuk menemuinya. Nah, begitu mereka bertemu, Frank baru mengetahui bahwa binatu yang akan dihancurkannya ternyata merupakan aset milik Bruno sendiri. I own the other part. Who? Not I know somebody who owns the other part. Sontak Bruno marah besar, tapi untungnya Russell yang berada di sana berhasil membujuk Bruno agar tidak menghukum Frank. Tapi dengan satu syarat, Frank diwajibkan bekerja untuk Bruno. I know. Wait by the bar, would you? Setelah perjanjian tersebut, tugas pertama Frank adalah ia diperintahkan untuk membunuh orang yang sebelumnya menyuruhnya meledakkan binatu miliknya. I didn't know which way was. Tak sulit bagi Frank mengerjakan tugas tersebut. Hingga sejak saat itulah, reputasinya sebagai pembunuh bayaran mulai dikenal di kalangan mafia. Dan semakin lama ia berkecimpung di dunia kriminal, semakin banyak tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Follow orders. The right thing. Beberapa kali Frank juga menjalankan pekerjaan khusus atas permintaan Russell. Namun ia tidak pernah meminta bayaran dari Russell. Baginya semua itu adalah bentuk penghormatan kepada pria yang telah menolong dan membuka jalan baginya bisa hidup lebih baik. Kehidupan Frank pun perlahan berubah. Kondisi ekonominya semakin membaik dan ia mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan layak. Ia bahkan mulai bisa mengajak keluarganya berlibur dan menikmati waktu bersama. Russell sendiri sering terlihat menghabiskan waktu bersama keluarga Frank. Karena tidak memiliki anak kandung, ia memperlakukan anak-anak Frank layaknya anaknya sendiri. No. So that the little birdies don't bump their head. Go back, have some fun. Suatu hari, Russell memperkenalkan Frank kepada Jimmy Hoffa, salah satu pemimpin Serikat Buruh Internasional Teamsters. Pada masa itu, Jimmy merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di Amerika Serikat. Local 107 since 1947. Serikat yang dipimpinnya memiliki jutaan anggota dan mengelola dana pensiun dalam jumlah yang sangat besar. Dalam pertemuan pertama mereka, Jimmy meminta Frank pergi ke Chicago untuk membantu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bisnis taksi di kota tersebut. Sesampainya di Chicago, Frank bertemu dengan Salerno, salah satu rekan Jimmy yang mengurus berbagai kepentingan serikat buruh di wilayah itu. Salerno menjelaskan bahwa perusahaan taksi mereka sedang mengalami penurunan pendapatan akibat persaingan ketat dari perusahaan rivalnya. Di sini Frank menjalankan sebuah operasi yang bisa membuat armada taksi milik perusahaan persaingnya itu tidak lagi mampu beroperasi secara efektif. Sehingga perusahaan taksi Salerno mampu kembali mendominasi pasar seperti sebelumnya. Keberhasilan tersebut membuat Salerno memuji Frank di hadapan Jimmy Hoffa. Jimmy yang melihatnya semakin kagum terhadap kemampuan Frank dalam menyelesaikan masalah.
Moses, remember Moses? When he walked, that's him. I'm telling you, Jimmy. Setelah urusan di Chicago selesai, Jimmy meminta Frank menginap di rumahnya. Alasannya sederhana namun cerdik. Ia tidak ingin nama Frank tercatat di hotel manapun. Dengan begitu, tidak akan ada bukti resmi yang menunjukkan kehadiran Frank di Chicago apabila suatu hari muncul penyelidikan. Sure does. Good. Dari peristiwa itu terlihat bahwa Jimmy adalah sosok yang sangat berhati-hati dan cerdas. Hubungannya dengan Frank pun semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama keluarga masing-masing, pergi berpiknik dan membicarakan berbagai urusan bisnis. Razor or the hunchback on somebody's hand. Lambat laun, Frank mulai memahami bagaimana Jimmy menjalankan kekuasaannya. Dana pensiun milik jutaan anggota serikat buruh ternyata dipinjamkan kepada berbagai tokoh mafia untuk membiayai bisnis mereka. Sebagai gantinya, Jimmy mengenakan bunga yang sangat tinggi. Bisnis pinjaman tersebut dikelola oleh orang kepercayaannya bernama Allen Dorfman. Dari setiap transaksi yang berhasil dilakukan, Allen memperoleh komisi sebesar 10%. Sebagian besar dana yang dipinjamkan digunakan untuk membiayai bisnis perjudian dan berbagai proyek investasi lainnya. Bahkan yang mengejutkan, ternyata awal mula berkembangnya Las Vegas sebagai pusat perjudian Amerika tidak lepas dari aliran dana yang berasal dari jaringan tersebut. Jumlah uang yang dikelola Jimmy begitu besar hingga istrinya mampu menguasai sebagian besar lahan komersial di Florida. Ia bahkan memiliki resort pribadi yang sangat mewah dan fasilitas eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit. Salah satu peminjam dana terbesar dari jaringan Jimmy adalah Sam Giancana, seorang bos mafia yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Kennedy. Ketika John F. Kennedy mencalonkan diri sebagai presiden Amerika, berbagai kelompok mafia memberikan dukungan politik dan finansial yang besar terhadap kampanyenya. Sebagai imbalan atas dukungan tersebut, para mafia berharap pemerintahan Kennedy akan membantu mereka mendapatkan kembali pengaruh bisnis perjudian di Kuba dengan cara menggulingkan Fidel Castro. Which individuals, Mr. Arthur? But the record of my loans. Then where did this $20,000 come from? Meski demikian, Jimmy sejak awal tidak menyukai pencalonan John F. Kennedy. Ia yakin bahwa apabila Kennedy terpilih menjadi presiden, berbagai bisnis dan aktivitas yang selama ini dijalankannya akan semakin sulit dilakukan. Apalagi saat itu pemerintah mulai meningkatkan pengawasan dan penyadapan komunikasi terhadap tokoh-tokoh mafia. Keluarga Kennedy sendiri tidak mengetahui berbagai aktivitas ilegal yang berkaitan dengan penggunaan dana pensiun serikat buruh. Situasi itu membuat Jimmy sering berada dalam tekanan. Pada suatu kesempatan kemarahannya bahkan sempat dilampiaskan kepada para stafnya termasuk Frank. Frank yang kena getahnya justru merasa tersinggung karena tidak mengetahui apa-apa akan hal tersebut. So I can kill you. Namun tak lama kemudian Jimmy menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Frank. Your side, I didn't even see you there. I was standing right there, Jimmy. What are you talking about? Setelah resmi menjabat sebagai presiden Amerika, John F. Kennedy menunjuk adiknya Robert Kennedy sebagai jaksa agung. Robert segera memulai berbagai penyelidikan terhadap kejahatan terorganisasi dan menargetkan bisnis pendanaan ilegal yang selama ini dijalankan Jimmy. Mendengar tekanan yang terus meningkat terhadap Jimmy, Frank menyampaikan kekhawatirannya kepada Russell. Between Bobby and the FBI I possess all the time. Russell pun secara gamblang berjanji akan menghubungi Joseph Kennedy alias ayah John F. Kennedy untuk mengingatkan keluarga mereka agar tidak melupakan jasa pihak-pihak yang pernah membantu dan mendukung pencalonan John F. Kennedy hingga terpilih. He knows who the fuck he owes. Di tengah situasi tersebut, Frank mendapat tugas mengantarkan sebuah truk berisi senjata ke Florida. Senjata-senjata itu akan digunakan dalam operasi rahasia yang bertujuan menggulingkan Fidel Castro di Kuba. Some paperwork in case you. Namun operasi tersebut berakhir dengan kegagalan besar. Pasukan yang didukung Amerika mengalami kekalahan telak. Sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai salah satu kegagalan paling memalukan dalam sejarah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kegagalan itu membuat citra Presiden Kennedy menurun drastis. Untuk mengalihkan perhatian publik dan memperbaiki reputasi pemerintah,
Robert Kennedy semakin agresif memburu tokoh-tokoh mafia dan membongkar berbagai aktivitas ilegal yang melibatkan Jimmy. Robert mengetahui bahwa Jimmy pernah mengalirkan dana dalam jumlah besar yang berasal dari dana pensiun serikat buruh untuk kepentingan politik. Karena itulah Jimmy menjadi salah satu target utama penyelidikannya. Pada suatu kesempatan, Jimmy dan Frank menghadiri sebuah pertemuan serikat pekerja. Banyak anggota mulai mempertanyakan keamanan dana pensiun mereka. Situasi menjadi semakin rumit ketika wakil Jimmy bernama Tony Pro melakukan berbagai manuver politik untuk mempertahankan pengaruhnya di tengah meningkatnya kekhawatiran para anggota serikat. Tony sendiri merupakan mantan pemimpin serikat buruh di New Jersey dan telah mengenal Jimmy sejak lama, meskipun hubungan mereka seringkali diwarnai persaingan dan konflik kepentingan. Di sisi lain, Tony Pro dikenal sebagai sosok yang sangat kejam dan temperamental. Konon hanya karena merasa tersaingi oleh seorang rival, Tony pernah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh orang tersebut dan menghancurkan jasadnya dengan mesin penggiling agar tidak meninggalkan jejak. Tony Pro was so fucking worried. Karena sikap arogan dan tindakan yang semakin sulit dikendalikan, membuat Jimmy mulai khawatir. Ia sadar bahwa setiap kesalahan yang dilakukan Tony dapat berdampak buruk terhadap dirinya, terutama ketika ia sedang berhadapan dengan berbagai tuntutan hukum yang diajukan oleh Robert Kennedy. Karena itulah Jimmy mulai mencari sosok lain yang bisa dipercaya untuk menduduki posisi penting di serikat pekerja. Maka dari itu, untuk menggantikan Tony, Jimmy menawarkan jabatan wakil serikat kepada Frank dan berusaha meyakinkannya agar menerima posisi tersebut. Ia mengatakan bahwa kesempatan itu bukan hanya baik bagi Frank, tetapi juga bagi masa depan keluarganya. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, Frank akhirnya menerima tawaran tersebut. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa mendapatkan penghargaan dan kepercayaan yang begitu besar dari seorang sahabat. I just look at you. I can't. Tak lama kemudian, Frank resmi menjabat sebagai Presiden Teamsters Lokal 326 sekaligus menjadi salah satu perwakilan terpercaya Jimmy Hoffa. Hey, how are you? I shared. Hypothetically, they can. No. Would you be willing to give up names? Sementara itu, Jimmy sendiri masih harus berjuang menghadapi berbagai tuntutan hukum yang terus menjeratnya. Di lain sisi, Jimmy yang merasa khawatir akan keselamatannya terbukti saat ia menjalani proses persidangan, seseorang mencoba melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Beruntung, upaya tersebut berhasil digagalkan. I know it sounds crazy, but I got a message. Sejak kejadian itu, Jimmy selalu berada di bawah pengawalan ketat. Di saat yang sama, orang-orang kepercayaannya mulai menyelidiki para saksi dan pelapor yang akan dihadirkan ke pengadilan. Mereka menggali latar belakang setiap orang yang dianggap dapat memberatkan Jimmy, mencari kesalahan masa lalu maupun kelemahan pribadi yang bisa digunakan sebagai alat tekanan. Tujuannya adalah membuat mereka enggan bersaksi atau bahkan mencabut laporan yang telah diajukan. Didn't Mr. Brennan first say, or do you remember? He's got a restaurant. Suatu hari ketika sedang menikmati kopi bersama Russell, Jimmy mendengar kabar mengejutkan dari radio. Presiden John F. Kennedy telah ditembak dan tewas di tempat. Namun berbeda dengan Jimmy yang justru senang bukan main. Menurutnya, dengan meninggalnya John F. Kennedy, maka Robert Kennedy yang selama ini menjadi musuh utamanya akan kehilangan sebagian besar pengaruh politiknya. Americans will be there. Well, Saking senangnya, Jimmy bahkan melarang pengibaran bendera setengah tiang di kantor serikat buruh. Meski demikian, kematian presiden tidak mengubah proses hukum yang sedang berjalan. Putusan terhadap Jimmy telah ditentukan jauh sebelumnya. Ia akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Meskipun berada di balik jeruji besi, pengaruh Jimmy tidak serta-merta hilang. Sebelum masuk penjara, ia telah menyiapkan segalanya dengan menunjuk Fitzsimmons sebagai pemimpin sementara serikat pekerja. Melalui Fitz, bisnis peminjaman dana pensiun kepada berbagai pihak tetap berjalan seperti biasa. Do you know your lady? Okay. As much as Jimmy was. Di sisi lain, Russell mulai kesal terhadap Allen Dorfman, orang yang mengelola distribusi dana pinjaman tersebut. Menurut Russell, Allen terlalu sering menunda atau menolak pencairan dana bagi kelompok mafia. Padahal Fitzsimmons sebagai pimpinan sementara justru telah menyetujuinya.
Merasa Allen sudah keterlaluan, Russell pun meminta Frank memberikan pelajaran agar pria itu tetap patuh. Keesokan harinya saat Allen keluar dari garasi rumahnya, Frank tiba-tiba muncul dan memberondong mobilnya dengan tembakan. Beruntung Allen selamat dari serangan tersebut. Dan sejak saat itu juga, Allen tidak pernah lagi menghambat pinjaman yang diajukan oleh para mafia. Sementara itu Tony saat sedang santai bersama teman-temannya, tiba-tiba ditangkap oleh FBI. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena pemerasan yang dia lakukan. Suatu hari di dalam penjara, Tony mendatangi Jimmy saat sedang makan. Dengan nada marah, ia menuntut penjelasan mengenai dana pensiunnya yang bernilai sekitar 1,2 juta dolar dan tiba-tiba menghilang. Menurut Tony, jumlah dana yang dimiliki Jimmy jauh lebih besar. Tetapi aset Jimmy tetap aman sementara miliknya lenyap begitu saja. Jimmy mencoba menjelaskan bahwa kasus mereka berbeda. Tony dipenjara karena pemerasan dan ancaman kekerasan, sedangkan dirinya terjerat kasus yang berbeda sehingga penanganan aset mereka pun tidak sama. So there's a difference. Think about it. Namun Tony tidak menerima penjelasan tersebut. Perdebatan mereka semakin memanas hingga akhirnya baku hantam pun terjadi. Talking about I'm done. Pada waktu yang hampir bersamaan, Russell juga sedang menghadapi persoalan lain. Ia memiliki hubungan buruk dengan seorang bos mafia New York bernama Joseph Crazy Joe. Meskipun sama-sama keturunan Italia, Russell sangat tidak menyukai Crazy Joe. Bagi Russell, Joe adalah sosok yang arogan, tidak menghormati tradisi mafia dan terlalu sering bertindak semaunya sendiri. Ia bahkan tidak ragu membunuh sesama mafia demi mencapai tujuannya. Puncak ketegangan terjadi saat perayaan ulang tahun Russell. Dalam acara tersebut, Crazy Joe secara terbuka mengejek dan merendahkan Russell di hadapan banyak orang. What I say? But you don't say that stuff like that. Situasi menjadi tidak nyaman hingga Frank terpaksa menarik Joe menjauh. Frank mencoba mengingatkan bahwa mereka sama-sama tokoh mafia yang seharusnya saling menghormati. Namun Joe sama sekali tidak peduli. Ia menganggap dirinya berada di atas mafia-mafia lain dan tidak memandang mereka sebagai orang yang setara. Setelah melontarkan berbagai ejekan, Joe pergi dengan senyum sinis di wajahnya. Frank kemudian kembali ke meja tempat Russell duduk sendirian. Tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, Frank memahami maksud yang tersirat dari tatapan Russell. And a backup. Beberapa waktu kemudian, saat Crazy Joe sedang makan malam bersama istri dan anak-anaknya di sebuah restoran, Frank muncul secara tiba-tiba. Tanpa banyak bicara, ia menembak mati Joe tepat di hadapan keluarganya sendiri. Keesokan paginya, Frank menyaksikan berita pembunuhan tersebut di televisi. Dan putrinya Peggy yang selama ini sangat peka terhadap aktivitas ayahnya, menatap Frank dengan ekspresi sedih. Meski tidak berkata apa-apa, Peggy tampaknya memahami bahwa ayahnya memiliki keterlibatan dalam peristiwa yang baru saja diberitakan. Tahun demi tahun berlalu setelah cukup lama menjalani hukuman penjara, Jimmy akhirnya melihat secercah harapan ketika Richard Nixon terpilih sebagai presiden Amerika. Nixon masih mengingat dukungan yang pernah diberikan Jimmy pada masa kampanyenya. Berkat hubungan tersebut, Jimmy akhirnya memperoleh pembebasan bersyarat dan kembali menghirup udara bebas. Namun di sisi lain, dunia yang ia tinggalkan telah banyak berubah. Serikat pekerja kini sepenuhnya berada di bawah kendali Fitzsimmons. Meskipun secara resmi telah bebas, Jimmy tidak lagi memiliki kekuasaan yang dulu pernah dimilikinya. Jimmy pun berniat merebut kembali posisi tersebut, tetapi konflik lamanya dengan Tony Pro membuat situasi menjadi jauh lebih rumit. If I sat down, would you come along? Hingga dalam sebuah pertemuan di Florida, Jimmy dan Tony kembali bertemu, sama seperti saat mereka berada di penjara. Perdebatan pun terjadi hingga perkelahian antara mereka tak bisa dihindari. Send them to you in a fucking ass. Sepulang dari pertemuan itu, Jimmy meminta Frank membujuk Russell agar memberikan izin untuk menyingkirkan Tony. Namun Frank memahami bahwa permintaan tersebut hampir mustahil dipenuhi.
Ia bahkan mulai merasa bahwa peluang Jimmy untuk kembali memimpin serikat pekerja semakin kecil. Frank dan Russell mencoba mencari jalan keluar melalui berbagai pertemuan dengan para bos mafia lainnya. Namun sebagian besar dari mereka menolak penyelesaian dengan kekerasan dan menyarankan Jimmy untuk menerima kenyataan. Namun sayangnya saran itu tidak membuat Jimmy tenang. Ia melancarkan serangan terbuka terhadap Fitzsimmons dan Tony Pro melalui media massa. Dengan memanfaatkan wartawan yang masih setia kepadanya, Jimmy berusaha merusak reputasi kedua rivalnya itu. Hingga perang dingin pun tak terhindarkan. Merasa terus diserang, Fitzsimmons akhirnya memutuskan untuk membalas. Sebagai peringatan keras, ia memerintahkan peledakan kapal pesiar milik salah seorang sahabat dekat Jimmy yang selama ini dikenal sangat loyal kepadanya. Kapal tersebut dihancurkan tepat ketika pemiliknya sedang bersiap pergi memancing bersama istrinya. Jimmy tidak tinggal diam menghadapi tekanan dari Fitzsimmons dan para mafia yang kini mengendalikan serikat pekerja. Sebagai balasan, ia memerintahkan peledakan mobil milik putra Fitzsimmons agar pria itu berhenti mempromosikan anaknya untuk menduduki jabatan penting di salah satu cabang serikat. Fitzsimmons kemudian membalas tindakan tersebut dengan memecat istri Jimmy dari kantor serikat tempat ia bekerja. Serangan demi serangan itu membuat Jimmy semakin kehilangan kendali. Dalam kemarahannya, ia mulai berbicara secara terbuka kepada media. Jimmy menuduh Fitzsimmons memanfaatkan dana pensiun para pekerja untuk dipinjamkan kepada kelompok mafia yang kemudian menggunakannya untuk membiayai berbagai bisnis ilegal dengan keuntungan yang sangat besar. Pernyataan itu menimbulkan kepanikan di kalangan mafia. Salerno, salah satu bos mafia yang selama bertahun-tahun memanfaatkan pinjaman dari dana serikat, merasa sangat kecewa dengan tindakan Jimmy. Menurutnya, ucapan Jimmy berpotensi membuka rahasia yang selama ini dijaga rapat oleh banyak pihak dan dapat membahayakan seluruh jaringan yang terlibat. Karena itu, Salerno meminta Frank untuk menemui Jimmy dan membujuknya agar menghentikan semua pernyataannya kepada media. Untuk itu, Frank kemudian menemui Jimmy dan menyampaikan pesan dari Salerno. Ia menyarankan agar Jimmy mencairkan dana pensiunnya, menikmati masa tua bersama anak cucunya, serta meninggalkan konflik yang tak kunjung berakhir. Namun, Jimmy menolak mentah-mentah saran tersebut. Baginya persoalan ini bukan lagi soal uang, melainkan harga diri. Ia merasa serikat pekerja adalah warisan yang telah dibangunnya selama puluhan tahun dan tidak rela melihatnya berada di tangan orang lain. Di lain sisi, Frank berada dalam posisi yang sangat sulit. Jimmy adalah sahabatnya, tetapi tindakan Jimmy yang terus membicarakan urusan dana pensiun dan hubungan serikat dengan mafia membuat banyak orang merasa terancam. Frank menyadari bahwa jika Jimmy terus melanjutkan tindakannya, para mafia pada akhirnya akan bergerak untuk membungkamnya. Lebih buruknya lagi, kedekatannya dengan Jimmy mulai membuat dirinya ikut dicurigai dan diawasi oleh kelompok-kelompok mafia lainnya. Russell pun masih berusaha mencari jalan damai. Ia bahkan mengadakan sebuah pertemuan besar yang dihadiri banyak tokoh mafia dengan harapan Jimmy dapat memahami situasi yang sedang terjadi. Russell ingin Jimmy menyadari bahwa persoalan serikat pekerja bukan lagi hanya tentang dirinya. Dana pensiun yang dikelola serikat telah menjadi sumber pendanaan bagi berbagai bisnis dan kepentingan yang melibatkan banyak orang. Namun keadaan justru semakin memburuk. Salerno kemudian melaporkan kepada Russell bahwa Jimmy mulai menggunakan pengaruhnya untuk menghambat pencairan berbagai pinjaman yang dibutuhkan para mafia. Ia juga berusaha meyakinkan sejumlah pihak agar tidak lagi menyalurkan dana kepada jaringan yang selama ini bergantung pada serikat pekerja. Akibatnya, banyak pinjaman tertunda dan berbagai proyek terancam berhenti. Situasi itu berpotensi memicu konflik antar kelompok mafia yang saling berebut sumber pendanaan. Russell pun memahami bahwa keadaan sudah berada di titik yang sangat berbahaya. Ia memutuskan untuk sekali lagi mencoba membujuk Jimmy secara langsung. Pada malam sebuah pertemuan besar, Russell berbicara empat mata dengan Jimmy. Ia menjelaskan bahwa banyak pihak telah memperingatkannya mengenai tindakannya yang terus mencampuri urusan pendanaan. Namun Jimmy tetap tidak mau mengalah. Bahkan Jimmy secara terang-terangan mengatakan jika para mafia masih ingin mendapatkan akses terhadap dana serikat pekerja, mereka harus membantunya merebut kembali kursi kepemimpinan yang pernah dimilikinya. This shows up at a meeting. I'm trying to help you.
Jawaban itu membuat Russell dan Frank semakin terjebak dalam dilema. Bagaimanapun juga, Jimmy adalah sahabat mereka. Namun pada saat yang sama tindakannya dianggap membahayakan terlalu banyak orang. Tak lama kemudian, Russell terpaksa mengambil keputusan meskipun itu berat. Pada suatu kesempatan ia memberikan sebuah cincin kepada Frank. Cincin itu sama dengan yang selalu dikenakan Russell dan menjadi simbol kehormatan serta kedudukannya di kalangan mafia. Dengan menerima cincin tersebut, Frank secara tidak langsung memperoleh perlindungan penuh dari jaringan yang dipimpin Russell. Saat menyerahkan cincin itu, Russell mengatakan bahwa situasi sudah berada di luar kendali. Menurutnya, Jimmy telah melangkah terlalu jauh dan kini membahayakan semua orang termasuk dirinya sendiri. Meskipun demikian, Russell masih meminta Frank berbicara dengan Jimmy untuk terakhir kalinya. Beberapa saat kemudian Frank pun menemui Jimmy dan mencoba memperingatkannya. Ia mengatakan bahwa banyak orang mulai kehilangan kesabaran dan situasi dapat berakhir sangat buruk jika Jimmy terus bersikap keras kepala. Namun Jimmy tetap tidak gentar. Ia mengaku memiliki berbagai dokumen, catatan transaksi dan bukti yang dapat menghubungkan banyak tokoh mafia dengan berbagai aktivitas ilegal. Jimmy bahkan mengancam akan membuka semuanya kepada media jika ada yang mencoba mencelakainya. They don't know I know. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, para petinggi mafia akhirnya mengambil keputusan yang tidak bisa lagi diubah. Beberapa hari kemudian, Russell meminta Frank segera terbang ke Detroit. Ia mengatakan bahwa sebuah pertemuan telah diatur antara Frank dan Jimmy. What's in the portland? Mendengar perintah itu, Frank langsung memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia tahu bahwa dirinya telah dipilih untuk melaksanakan tugas yang paling berat dalam hidupnya, yaitu membunuh sahabatnya sendiri. Sepanjang perjalanan menuju Detroit, Frank terus diliputi kesedihan. Ia mengenang semua tahun yang telah mereka lalui bersama dan tidak pernah membayangkan bahwa hubungan itu akan berakhir dengan cara seperti ini. Setibanya di Detroit, Frank dijemput dan dibawa menuju lokasi pertemuan. Dad, What the fuck are you even doing? 2 o'clock you're supposed to show. Ia kemudian bertemu dengan Jimmy dan berjalan bersamanya memasuki sebuah rumah yang tampak kosong. Saat Jimmy mulai menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut dan hendak berbalik pergi, Frank mengeluarkan pistol dari balik jaketnya dan yang terjadi. Setelah tugas itu selesai, Frank segera melapor kepada Russell bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan. Sementara itu, jasad Jimmy kemudian dihilangkan sehingga tidak meninggalkan jejak yang dapat mengarah kepada siapapun. Hingga bertahun-tahun kemudian tidak pernah ditemukan bukti pasti mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Jimmy. Namun kematian Jimmy tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya konflik baru terus bermunculan. Salerno dan berbagai kelompok mafia lainnya semakin agresif dalam mempertahankan pengaruh mereka. Persaingan antar faksi menjadi semakin brutal. Di tengah kekacauan tersebut, Russell kembali memerintahkan Frank menjalankan berbagai tugas untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang saling bertikai. Went there for something. They just forgot to tell something. Akan tetapi masa kejayaan mereka perlahan mulai berakhir, di mana FBI semakin gencar memburu tokoh-tokoh mafia yang selama puluhan tahun berhasil menghindari hukum. Russell dan Frank akhirnya ditangkap. Meski banyak bukti yang telah dihancurkan sebelumnya, pemerintah tetap berhasil menjerat mereka dengan berbagai dakwaan. Sebagian besar aset Frank disita, banyak harta yang selama ini dinikmatinya dianggap berasal dari aktivitas kriminal dan hubungan dengan jaringan yang dipimpin Jimmy maupun para bos mafia lainnya. Seiring berjalannya waktu, usia dan penyakit mulai menggerogoti mereka. Salerno menderita kanker prostat, Russell mengalami stroke, sementara Frank harus hidup dengan berbagai masalah kesehatan yang membuat tubuhnya semakin lemah. Di masa-masa terakhir hidupnya, Russell mulai dihantui penyesalan. Ia sering berpikir bahwa mungkin mereka seharusnya membela Jimmy daripada membiarkan konflik berkembang sejauh ini. Namun semuanya sudah terlambat. Russell pun akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan dalam kondisi yang terus memburuk. Frank kemudian dibebaskan dari penjara.
Namun kebebasan itu datang ketika dirinya sudah sangat tua dan tidak lagi memiliki kehidupan seperti dulu. Hampir semua teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah dikenalnya telah meninggal dunia. Yang paling menyakitkan baginya adalah sikap putrinya Peggy yang sejak lama mencurigai keterlibatan ayahnya dalam berbagai tindak kekerasan, akhirnya memilih menjauh. Ia menolak bertemu maupun berbicara dengan Frank. Peggy. Kesendirian itu membuat Frank mulai merenungkan seluruh hidupnya. Suatu hari, ia mendatangi sebuah rumah duka untuk memilih peti mati dan bahkan membayar biaya pemakamannya sendiri. Ia menyadari bahwa waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Satu persatu orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya telah pergi. Kini hanya dirinya yang tersisa untuk menyimpan semua rahasia masa lalu. That's the hardest part of it. You go into a building, the building's there. Menjelang akhir hidupnya, Frank memutuskan menceritakan berbagai perbuatannya kepada seorang pendeta. Ia mengakui keterlibatannya dalam berbagai pembunuhan, aktivitas kriminal, dan rahasia yang selama puluhan tahun tersembunyi dari publik. Any remorse? Namun sebagian besar kebenaran itu tidak pernah benar-benar terungkap dan tetap menjadi misteri di dunia mafia Amerika. We know you are all good We ask you. to help us see ourselves. Frank, God bless you. You too. Thank you. Dan dengan begitu, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.